Halo semua, apa kamu pernah ngerasa nggak enak kalau misalnya nolak sebuah request yang datang buat kamu? Misalnya itu dari orang tua atau mungkin dari teman sekantor, kamu dimintain tolong, kamu mau ngomong enggak nih karena kayak kebanyakan kerjaan mungkin ya. Tapi kamu mau ngomong enggak itu sungkan dan ngerasa nggak enak kalau nolak. Misalnya nih kamu ngerasa seperti itu, berarti kamu ini people pleaser, mau membuat orang lain itu senang sama kamu. Dan kalau misalnya kamu enggak seperti itu, nanti akhirnya diri sendiri yang nggak enak. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas gimana caranya untuk say no, untuk mengatakan tidak, tetapi dengan baik-baik dan tetap memberikan sebuah solusi. Saya sendiri dari dulu itu ngerasa susah untuk ngomong enggak, terutama nih kalau misalnya dari teman dekat, orang tua, sebisa mungkin itu kita kepingin nih untuk membantu mereka menyelesaikan problem mereka atau membantu mereka mengerjakan sesuatu. Tapi kita harus ingat juga nih, ada beberapa hal yang kunci, yaitu satu, misalnya kita ini memiliki sebuah pekerjaan yang adalah responsibility kita. Jadi kita harus tahu prioritas kita dulu. Sebelum kita membantu orang lain, kita harus memastikan kalau kita itu sudah melakukan responsibility kita tadi. Kedua adalah kalau misalnya kita nih sampai memberikan sebuah alternatif solusi karena kita tidak bisa melakukannya atau berhalangan ya, tetapi tidak bisa menemukan solusi yang diterima oleh kedua belah pihak, itu kita tidak boleh merasa guilty karena sebenarnya kita sudah beritikat baik untuk kita ini menawarkan sebuah solusi, tetapi memang tidak bisa memberikan solusi yang tepat. Jadi menurut aku yang penting kedua itu jangan sampai kita itu feel guilty. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita feel guilty, akhirnya kita memaksa untuk mengerjakan sesuatu, tetapi akhirnya hasilnya juga nggak maksimal. Karena mau nggak mau harus ditumpuk nih sama responsibility yang kita udah punya dulu. Malah kalau misalnya kita mendahulukan orang lain punya pekerjaan dan akhirnya kita responsibility-nya kita tunda sampai nanti misalnya harus full all-nighter, harus nggak tidur, itu akhirnya akan buruk bagi kita sendiri. Dan kedepannya pasti akan juga nggak optimal bagi orang yang kita bantu. Jadi dua hal itu ingat dulu. Untuk satu, kalau kita ini mau membantu, misalnya kita ada waktu dan tahu prioritas kita. Dan yang kedua adalah untuk tidak feel guilty. Nah, gimana caranya? Jadi caranya adalah gini. Yang pertama, kalau misalnya kamu sudah ngomong nih, sorry aku nggak bisa bantu requestmu, gitu ya. Tapi tetap orangnya memaksa. Aduh, kenapa? Biasanya pasti kayak gitu ya. Aku ini sudah kesusahan. Biasanya kamu dicoba untuk di guilt trip. Jadi merasa kalau misalnya kamu nggak bantu tuh dunianya akan berakhir. Ini benar. Aku juga pernah merasakan seperti itu. Tapi yang paling penting itu setelah dari pelajaran berkali-kali mencoba adalah untuk tidak memberikan sebuah alasan. Jadi waktu kamu bilang, oh maaf aku nggak bisa karena aku berhalangan, itu udah cukup. Nggak perlu kamu kasihin alasan yang mendetail. Karena semakin kamu memberikan alasan yang detail, semakin dia akan membantu kamu menemukan solusi. Jadi kayak gini, misalnya dimintain tolong, tolong dong bantuin aku untuk beli roti ke supermarket. Terus kamu bilang, oh sorry aku nggak bisa sekarang aku sibuk. Itu udah selesai. Kalau kamu bilang, oh aku sorry nggak bisa karena aku sekarang perlu ngerjain PR, nanti orangnya bisa ngasihin kamu alasan lain. Ngerjain PR kan masih 3 hari lagi, kamu yang ngerjain besok apa lusa aja, nggak usah sekarang. Jadi dia akan memberikan alasan lain untuk counter alasanmu. Misalnya kamu kasihin alasan lain, aduh aku ini lagi males. Bisa juga dibilangin, gak apa-apa lah, bentar aja. Nanti kalau misalnya sudah kan kita bisa makan bareng. Nanti akan ada selalu alasan lain yang bisa meng-counter alasanmu. Jadi mendingan gak usah dikasihin alasan, kamu bilang aja sorry aku berhalangan, titik. Setelah itu, ke step yang kedua. Step yang kedua ini adalah untuk memberikan sebuah alternatif solusi. Dan alternatif solusi itu apa yang bisa kamu katakan setelahnya. Jadi gini, tadi ke supermarket gitu ya, kamu harus memberikan alternatif. Oh maaf, sekarang aku lagi berhalangan, tapi kalau misalnya kamu mau, aku bisa bantu untuk pergi ke supermarket besok. Karena besok aku ada planning untuk ke supermarket. Kalau kamu mau tak beliin roti besok, tapi hari ini aku nggak bisa. Jadi kamu memberikan sebuah alternatif konkret yang bisa dipilih orangnya. Yang paling penting itu gini, kamu harus tahu kalau kamu itu harus bisa menjadi master of your own time. Kamu ini adalah
kamu ini raja dari waktumu sendiri. Kamu ini yang paling berkuasa untuk waktumu. Jadi misalnya kamu membantu pun, kamu harus bisa mengatakan solusi lain. Jadi misalnya kamu berkata, oh besok aku bisa bantuin. Kalau misalnya orangnya nggak bisa mau beli sendiri, ya udah silakan. Kalau misalnya mereka memang bisa menunggu sampai besok, ya udah kita belikan. Jadi kita membantu in our terms, dengan baik hati di terms-nya kita gitu. Jadi kita tidak barunya terseok-seok sama keinginan orang lain. Karena jujur, semua orang itu pasti punya pandangan sendiri-sendiri, punya keinginan sendiri-sendiri, dan mereka ingin mengatur waktunya sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya kamu nggak bisa ngatur waktu, dan kamu terbawa sama waktunya orang lain, nanti kamu nggak bisa menyelesaikan hal-hal yang ingin kamu selesaiin. Dan menurut aku itu yang akhirnya susah. Jadi setelah kamu menolak, jangan berikan alasan, tetapi berilah alternatif. Kalau misalnya nggak cukup satu, coba kasihin dua. Misalnya tadi ke supermarket, oh maaf sekarang aku lagi sibuk, aku nggak bisa, tapi besok aku bisa ke supermarket. Atau kalau enggak, lusa setelah dari kampus, aku bisa beliin nanti. Kamu mau pilih yang mana, besok apa lusa? Udah, kamu ngasihin dua opsi. Jadi kamu nggak usah terpaku sama jadwalnya orang lain. Dan itu menurut aku penting banget. Dan di sini yang paling penting itu gini, terutama untuk orang-orang terdekat kita ya. Kita ini sebenarnya mau membantu. Cuman kadang-kadang itu ngerasa kayak, aduh, waktuku jadi berkurang. Kan seperti itu. Kalau dari pertama memang kamu nggak ada keinginan untuk bantu, ya udah dari pertama ngomong aja, sorry aku nggak bisa bantu. Dan biasanya kalau misalnya kamu memang nggak terlalu dekat sama orangnya, atau sama teman, jarang sih buat orang itu benar-benar meminta kamu dan pursue kamu untuk membantu mereka secara berkelanjutan. Cuman kepada orang-orang terdekat kita lah, ini yang kita perlu penting untuk ingat. Misalnya kita mau master our own time, kalau kita ini menguasai waktu kita sendiri, kita harus tahu prioritas kita. Kalau misalnya kita meskipun mau membantu, kita nggak boleh feel guilty kalau misalnya nggak bisa terbantu. Caranya itu adalah untuk say no, bilang tidak, tanpa mengatakan alasan yang jelas, tetapi memberikan alternatif. Semoga di video ini bisa membantu kalian untuk lebih pintar ngomong tidak, terutama buat yang people pleaser ya, dan juga untuk menjadi master of your own time. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Bye bye.